Pemirsa, mulai hari ini gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Mulai tanggal 1 Februari 2025, gas melon atau LPG 3 kg hanya boleh dipasarkan oleh pangkalan yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Para pengecer akan diarahkan menjadi pangkalan resmi Pertamina, sehingga LPG 3 kg tidak boleh dijual di warung-warung pengecer yang belum memiliki NIB. Para pengecer dapat mendaftarkan melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB. Pendaftaran yang dilakukan secara online ini diharapkan dapat selesai dalam waktu 1 bulan. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung berharap kebijakan ini dapat memperpendek mata rantai penyaluran LPG 3 kg, sehingga risiko oversupply dan penyalahgunaan gas melon bisa dihindari. Jadi yang pengecer itu ya justru kita jadikan pangkalan, itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu. Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala. Tapi itu beneran berlaku per 1 Februari? Per 1 Februari. Peralihan dari pengecer ke ini? Ya, karena itu kan ada jeda waktu kita berikan untuk 1 bulan. Berarti pengecer bisa daftar jadi pangkalan atau agen? Pangkalan, jadi pangkalan. Kebijakan ini berlaku per tanggal 1 Februari 2025. Sebagai gantinya, para pengecer harus beralih menjadi pangkalan untuk tetap bisa mendapatkan stok gas subsidi tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar geospasial hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Imade Andi Arsana menyebut pagar laut di Tangerang, Banten sudah ada sejak pertengahan tahun 2024. Ia juga memastikan tidak ada daratan di lokasi yang dipasangi pagar laut. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten hingga kini masih menimbulkan polemik. Dosen geodesi yang juga pakar geospasial hukum UGM Imade Andi Arsana mengatakan, pagar laut tersebut sudah ada sejak Juni 2024. Hal ini berdasarkan citra satelit yang merekam adanya pagar laut sepanjang lebih dari 6 km. Keberadaan pagar laut terus bertambah sekitar 7 km hingga Oktober 2024. Tidak hanya itu, citra satelit juga merekam tidak adanya daratan di lokasi yang dipasangi pagar laut sejak 1976. Hal ini membantah pernyataan sebagian pihak yang menyatakan lokasi tersebut sebelumnya merupakan daratan. Spasial, kalau memang ada orang mengklaim, oh dulu itu ada tanah kok, atau tanah lalu digerus, lalu sekarang menjadi lautan, maka kita kembalikan, maka kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan arsip-arsip spasial seperti citra satelit, kita bisa buktikan itu benar-benar pernah ada daratan atau tidak. Nah, setelah kami melakukan kajian itu ternyata memang tidak pernah ada daratan di situ. Jadi kesimpulannya memang tidak pernah ada daratan, jadi tidak perlu dikembalikan jadi daratan sampai dengan nanti memang ada kajian lain yang membutuhkan atau mengatakan memang itu perlu dijadikan daratan. Berdasarkan hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut, perairan kepulauan tidak bisa dimiliki individu ataupun perusahaan. Oleh karena itu, Andi berpendapat tidak boleh ada sertifikat hak milik atau hak guna bangunan berdasarkan hukum internasional tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana
yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.